Halo teman-teman, saya Siti Nur Fadila Ramadhani, NIM 24060450023, Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini kita akan membahas tentang pelestarian bahasa daerah di era digital. Nah, bagaimana kita bisa melestarikan bahasa daerah di tengah era digitalisasi ini? Menepati posisi kedua setelah Papua Nugini, sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Namun, apakah Indonesia masih menjaga dan mempertahankan bahasa daerah di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi digital ini? Menurut Kemendikbudristek, di antara 718 bahasa daerah tersebut, ada banyak kondisinya yang terancam punah dan kritis. Penyebab bahasa daerah mengalami kepunahan adalah penutur jati yang tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya ke generasi selanjutnya. Fenomena ini juga sering terjadi di Indonesia. Coba sejenak kita melihat lingkungan sekitar. Ada banyak anak muda yang memilih untuk menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang merasa malu ketika menggunakan bahasa daerah. Bukan hanya mereka, melainkan orang dewasa yang masih bisa berbicara daerah juga sudah jarang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sosial mereka. Namun, ini bukanlah masalah perbedaan usia dan generasi, bukan pula perkara siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi, ini adalah persoalan bagaimana masyarakat bisa memperlakukan bahasa daerah sebagai sebuah praktik yang baik dalam menjaganya. Selain itu, faktor maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia juga bisa dilihat sebagai sebuah faktor penggerus bahasa daerah. Bahkan, bahasa Indonesia banyak juga orang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang cenderung xenoplosofilia. Istilah ini merujuk pada kesukaan yang berlebihan terhadap bahasa asing. Lingkungan sosial seperti ini juga bisa disebut sebagai lingkungan penutur bahasa yang menggunakan campur kode. Artinya, antar sesama, mereka sering mencampurkan bahasa asing dalam berkomunikasi. Fenomena ini tidak serta dianggap sebagai hal yang salah. Namun, apakah hal ini dapat menggeser peran bahasa daerah sebagai alat komunikasi antar sesama penutur bahasa tersebut? Yang paling penting adalah menguasai bahasa asing bukan berarti melupakan bahasa daerah. Nah, solusi. Tidak ada cara terbaik untuk melestarikan bahasa daerah. Semua cara dapat dikatakan baik jika sama-sama berorientasi pada kemajuan bahasa daerah di tengah perkembangan teknologi digital. Digitalisasi bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Oleh karena itu, dengan adanya digitalisasi inilah kita dapat menggunakan berbagai metode digital untuk menjaga, melestarikan, dan memajukan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Contohnya seperti dokumentasi bahasa. Dokumentasi bahasa daerah adalah hal yang tidak boleh dianggap remeh. Kita perlu melakukan transformasi dalam pendokumentasian bahasa daerah. Selain menggunakan metode dokumentasi bahasa yang tidak sepenuhnya lepas dari hubungan antar manusia, kita juga dapat melakukan dokumentasi bahasa menggunakan bantuan teknologi. Bisa jadi bentuk dokumentasi bahasa melalui kamus digital atau mesin penerjemahan terlalu berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, masih banyak cara untuk melestarikan bahasa daerah. Hal yang paling dekat dengan kita adalah media sosial. Dengan membuat akun khusus untuk berbagi kosakata bahasa daerah, tentu sudah menjadi langkah yang baik dalam merawat bahasa daerah di tengah digitalisasi. Hal ini tidaklah berat, cukup dengan mengunggah konten yang berbahasa daerah di media sosial, sudah berkontribusi bagi pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Diperlukan konsistensi untuk melestarikan bahasa daerah melalui media sosial. Jika kita bisa konsisten, dampaknya pelan-pelan akan terasa. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial saat ini menjadi cara praktis dalam menyebarluaskan informasi. Perkara yang mengurus bahasa daerah bukan hanya urusan orang-orang yang bergerak di bidang bahasa saja, melainkan urusan kita semua.
banyak upaya lain yang bisa dilakukan mengingat kita semua hidup di zaman yang serba digital. Bahkan peribahasa dunia tak selebar daun kelor menjadi aktual ketika kemajuan teknologi digital membuat dunia serasa dalam genggaman. Oleh karena itu, kesempatan inilah yang sama-sama kita manfaatkan sebagai media untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia.